Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatana al-kiram, tasharraftu bi musyarakatikum fi hadhihi al-lailah lidirasati hadha al-kitab al-'azim alladhi intafa'a bihi an-nasu kathiran sharqan wa gharban, wa huwa al-kitab alladhi allafahu أحد الأئمة وعلم الأعلام الذي طال صيته في الآفاق، وهو الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله. ومن مؤلفاته النافعة القيمة المختصر في أصول الفقه الذي سمي باللمع في أصول الفقه. استعفكم، يعني أتكلم بالعربية. إن شاء الله أنا أتكلم بالإندونيسية حتى من لم يمارس هذه اللغة يفهم جيدا، لكن أنا أفضل أن أتكلم بالعربية لأنكم يعني أساتذ وأنكم كذلك أصحاب الدروس ممكن أو مدرسون والمعلمون، لذلك جدير بكم أن تتكلموا أو تدرسوا باللغة العربية. لكن خلاص لأننا يعني نهتم باللغة الإندونيسية نشرح باللغة الإندونيسية. Ya Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab kita, kitab yang baru, kitab Al-Luma' karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Baghdadi. Setidaknya ada dua hal atau dua tema besar yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Pertama, berkaitan tentang muallifnya, dan yang kedua berkaitan tentang kitabnya. Dan pertama berkaitan tentang muallifnya. Sepertinya bukanlah asing lagi tentang Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kalau kita membaca kitab Tabaqat atau kitab Sirah atau kitab Tabaqat lah dalam mazhab Asy-Syafi'i, baik itu kitab Tabaqatnya Subki atau sebelumnya misalkan Al-Isnawi, As-Subki, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Al-Utsmani dan seterusnya. Atau sebelumnya misalkan sebelum mereka yaitu Imam Ibnu Salah, kemudian juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Semua ulama ini menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan daripada Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi ini nama aslinya adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi Al-Fairuz Abadi. Fairuz Abadi. Sebagian ulama ada yang mendhabitnya dengan Fairuz Abadi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Isnawi dalam Tabaqat Fuqaha Syafi'iyah. Tapi Al-Utsmani mengatakan Fairuz Abadi, jadi bil fathi. Tapi kalau Al-Isnawi mengatakan Fairuz Abadi, waqila bil kasri kata. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mentad'ib ulama yang mendhabit dengan kasrah. Sedangkan Al-Utsmani dalam Tabaqat Fuqaha Syafi'iyah dia mengatakan enggak, dengan fathah. Jadi Al-Fairuz Abadi. Terlepas dari semua itu, beliau ini dikenal dengan Abu Ishaq, yaitu kunyahnya dengan Abu Ishaq. Tentunya banyak ulama yang memberikan pujian pada beliau. Baik dari Ibnu Salah, baik An-Nawawi, baik Ibnu Subki dan seterusnya. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan ulama ini, sudah tentu kita harus mengetahui nasabnya, tadi telah kita sebutkan, yaitu Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi Al-Fairuz Abadi Al-Baghdadi. Kunyahnya Abu Ishaq. Beliau lahir tahun 393 Hijriah. Adapun berkaitan tentang rihlah ilmiah beliau, ini sangat luar biasa. Beliau melakukan pengembaraan ilmu dari semenjak remaja di tempat beliau sendiri. Jadi beliau ini kan lahirnya di Fairuz Abad. Kemudian setelah itu beliau pergi menuntut ilmu ke Syiraz. Kemudian setelah itu beliau menuntut ilmu ke Baghdad. Tentunya ada wilayah yang beliau lewati. Di antaranya yang beliau menuntut ilmu adalah Basrah. Tempat yang beliau menuntut ilmu adalah Basrah. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan beberapa ulama yang diambil ilmunya oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Nanti ya kita akan menyebutkannya.
Abu Ishaq memiliki beberapa karya yang sangat fenomenal. Di antaranya dalam fikih dan juga dalam usul, begitu juga dalam ilmu jadal. Jadal wal munazarah. Ya, di antaranya kitab fikih adalah kitab Al-Muhadzab. Tapi sebelum beliau menulis Muhadzab, beliau lebih dahulu menulis kitabnya, yaitu At-Tanbih. Jadi kitab Tanbih ini disyarah oleh beberapa ulama. Kifayatun Nabi, misalkan Ibnul fi syarh Tanbih, kalau nggak salah. Kifayatun Nabi. Di Ibnu Rif'ah. Ditulis oleh Ibnu Rif'ah. Ini kitab lumayan besar. Bahkan sekarang ini telah dicetak baru oleh Darul Minhaj, Jeddah. Karya daripada Imam Asy-Syirbini, syarahnya Asy-Syirbini tentang kitab Tanbih ini, dengan besar 10 jilid. Harganya 600 real. Lumayan. Kemudian setelah menulis At-Tanbih, kitab At-Tanbih ini beliau tulis dalam sekitar waktu setahun, hampir setahun. Beliau menulis kitab ini. Di mana beliau mulai pada tahun 452, jadi menulis Tanbih, kitab At-Tanbih ini tahun 452, sebagaimana disebutkan oleh Al-Isnawi. Dan itu bertepatan pada bulan Ramadan. Dan diselesaikan pada tahun setelahnya, yaitu tahun 53, 453. Kemudian beliau menulis karyanya dalam fikih Al-Muhadzab itu selama 14 tahun, kurang lebih. Karena beliau memulainya pada tahun 455. Dan beliau berakhir dari menulisnya atau menyelesaikan menulis Al-Muhadzab ini pada tahun 469. Jadi sekitar 14 tahun lamanya beliau menulis kitab Al-Muhadzab. Adapun dalam usul fikih, beliau menulis karya yang diantaranya yang paling populer adalah 3. Yang pertama, beliau menulis At-Tabsirah. Disinggung oleh beliau dalam muqaddimah kitabnya ini. Dan cetakan yang tahqiqan yang paling bagus dalam Tabsirah itu yang dicetak oleh Profesor Hitu. Nah, kalau antum bisa membelinya itu sangat bagus sekali. Dan kitab itu memang dikhususkan oleh Abu Ishaq sebagai kitab khilaf. Jadi dari awal sampai akhir dari kitab tersebut, dari bab dilalah sampai akhir, sampai ijtihad, itu beliau membicarakan tentang khilaf usuliyin. Masail yang yang di mukhtalaf fiha, yang diperselisih. Kemudian di antaranya Syarah Luma'. Di antara kitab usul beliau Syarah Luma'. Kitab Syarah Luma' ini bukanlah syarah sebenarnya dari Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh ini kalau antum membaca. Bisa dikatakan itulah kitab tersendiri, tidak ada kaitannya dengan kitab Al-Luma' di sini, Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh. Dia kitab mustaqil, independen. Dan itu kitab sangat-sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan beliau menjelaskan satu permasalahan usul lengkap dengan dalilnya, munaqasyahnya, kemudian juga berbagai, bahkan berikan beberapa contoh fiqhiyah, penerapan dalam dalam masalah-masalah fikih atau furu'iyah. Tapi kalau kita baca tafsirah, yaitu jadi misalkan anggap dalam bab amr. Bab amr misalkan misalkan al-aslu fil amr al-wujub misalkan. Itu langsung mukhalif, kemudian jawabnya, kemudian tarjih beliau seperti apa.
Dan itu juga sebenarnya tabiat dalam kitab Al-Luma'in. Nanti kita akan menyinggung. Nah itu. Kemudian dalam ilmu jadal, beliau menulis kitab namanya An-Nukat fil Khilaf. Ada juga kitab Al-Ma'una fil Jadal, kitab kecil lah. Al-Ma'una fil Jadal ini kitab yang kecil. Enggak terlalu besar, cuma beberapa puluh halaman saja. Itu di antara karya beliau. Jadi beliau konsentrasinya dalam hal fikih, kemudian kitab usul, kemudian juga dalam ilmu jadal. Adapun fikih seperti Al-Muhadzab ini, antum mungkin sudah sangat-sangat mengetahuinya. Di antara syarah yang pertama, bisa dikatakan Al-Imrani dalam Al-Bayan, yang dicetak 15 jilid, yang dicetak oleh Darul Minhaj ini, merupakan kitab yang sangat luar biasa. Seolah-olah antum sedang membaca kitab muasir, padahal beliau termasuk ulama di abad ke-6. Tapi dan beliau kan orang Yamani. Jadi Al-Imrani ini termasuk ulama Yamani. Tapi luar biasa kitab tersebut, layak untuk antum jadi pegangan untuk memahami kitab Abu Ishaq ini. Di mana kitab tersebut menjelaskan masalah seperti halnya metode orang sekarang. Masalah kemudian dalil. Kalau terjadi khilaf, beliau membantah misalkan pendapat yang mukhalif dari madhab Syafi'i dengan Quran, Sunnah, kemudian qiyas. Dan juga terkadang beliau menyebutkan beberapa qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah, tapi itu sedikit sekali. Dan juga kitab Muhadzab ini disyarah oleh, mungkin syarah yang terbaik yang pernah sampai kepada kita adalah syarah An-Nawawi. Karena syarah beliau adalah syarah banyak ilmu dalam satu tempat. Dari sisi lughah, dari sisi hadis. Dan hadis kan memiliki berbagai macam cabang ilmu. Kemudian juga dari sisi usul. Dan seterusnya. Sehingga wajar, kemudian As-Subki ketika beliau melanjutkan syarah daripada Al-Muhadzab ini, beliau iktizar di awal. Kemudian setelahnya dilanjutkan oleh Al-Muti'i. Akhirnya lengkaplah kitab Syarah Muhadzab ini, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan Abu Ishaq ini sangat luar biasa. Di antara kisah tentang beliau, di antaranya adalah beliau ini termasuk ulama yang cenderung ihtiyatnya tinggi. Jadi beliau ini termasuk ulama yang memiliki ihtiyat yang sangat luar biasa. Kehatiannya, was-was terkadang. Sehingga kalau kita lihat, seperti yang diceritakan oleh sebagian mutarjim beliau yang menceritakan tentang biografi beliau. Beliau ini katanya, seperti misalkan disebutkan oleh Al-Utsman, beliau tidak keluar, dia misalnya tidak bersedekah kepada orang fakir kecuali beliau menghadirkan niat. Dan di antara bentuk kewaraan beliau juga, beliau itu tidak berbicara pada suatu masalah kecuali beliau pasti memulainya dengan membaca ta'awudz, katanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan di antaranya, kalau beliau menulis, beliau tidak akan menulis melainkan setelah melaksanakan sholat. Mungkin barangkali beliau mengikuti seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, di mana beliau menulis kitab sahihnya didahului dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, itu yang dilakukan juga, yang dilakoni oleh Imam Abu Ishaq ini. Dan di antara mungkin sisi yang kurang sisi lain dari Abu Ishaq ini adalah beliau qadarullah belum bisa melaksanakan haji. Jadi Abu Ishaq ini termasuk ulama
yang belum sempat melaksanakan haji. Hal itu kenapa? Beliau ini termasuk di antara ulama yang sangat zuhud sekali. Beliau itu kadang nggak ada pakaian, bahkan tidak memiliki untuk cukup makan. Itu Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah. Padahal, katanya, kata Al-Isnawi rahimahullah, suatu ketika Abu Ishaq ini pernah keluar menuju Khurasan. Lalu tentunya beliau akan melewati berbagai wilayah dan tempat. Berbagai, mungkin kalau bahasa kita, kecamatan, mungkin kabupaten, mungkin provinsi. Dari Baghdad menuju Khurasan. Yang beliau ceritakan bahwasanya katanya, beliau mengatakan, saya tidak masuk sebuah kampung, atau saya tidak masuk sebuah wilayah, atau tempat, melainkan saya mendapati qadhinya, hakimnya, khatibnya, muftinya, termasuk di antara murid-murid beliau dahulu. Sangat luar biasa. Tapi meski demikian, padahal beliau kan dekat dengan khalifah, memiliki murid-murid yang telah sukses lah. Kalau ukuran kita, kalau kita sudah memiliki guru yang sukses, itu kan sangat luar biasa. Maaf, murid-murid yang sukses, maka tentunya murid-murid ini akan sangat-sangat berterima kasih kepada gurunya. Mungkin kalau sekali sowan, kalau di zaman sekarang ini kan biasanya, kalau murid-murid yang sukses ini sowan kepada gurunya, biasanya pada bawa amplop atau bawa apa kayak gitu. Tapi Abu Ishaq rahimahullah menolak semua itu. Beliau memilih hidup miskin dibanding beliau menjadi orang yang kaya ternyata. Padahal mungkin kalau beliau sekali ketuk atau sekali ngomong, sekali melakukan donasi, mungkin Masya Allah, seluruh orang itu, misalkan dari kalangan menteri, bahkan khalifah akan siap mendanai. Nah, kalau kita sekarang ini gitu, para ustadz ini, kayak cari donasi terus sih. Nah itu beliau. Dan di antara kisah tentang beliau ini termasuk di antara konon adalah ulama yang bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Utsman. Beliau itu katanya bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memanggil beliau dengan ucapan ya Syekh. Ya Syekh katanya. Maka beliau pun sangat-sangat bergembira. Lalu mengatakan, sungguh Rasulullah SAW menamaiku sebagai seorang syekh. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpi. Terlebih nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Nah ini kisah tentang Abu Ishaq. Bahkan beliau juga di antara karomah, bahkan mungkin bisa dikatakan, kata Utsmani, beliau termasuk orang yang memiliki mahabah, artinya sangat-sangat disegani. Bahkan mustajab doa katanya. Bahkan beliau ini termasuk orang yang mustajab doanya. Nah, ini sangat luar biasa. Tapi tentunya diiringi oleh kezuhudan, kewaraan yang sangat luar biasa. Tidak sembarangan. Dan syekh beliau, guru-guru beliau diantaranya yang paling populer adalah Abu Thayyib At-Tabari. Dari sinilah popularitas beliau kemudian mencuat ke seluruh dunia. Dari Abu Thayyib At-Tabari ini. Karena Abu Thayyib At-Tabari ini merupakan imam Syafi'iyah di Baghdad ini. Abu Thayyib At-Tabari, imamnya ulama Syafi'iyah di Baghdad.
Nah, beliau dimulazamahi oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi belasan tahun. Lebih daripada 10 tahun, belasan bid'un wa bid'ata asyar katanya. Bid'ata asyarata. Kayaknya belasan, 13, 12. Artinya lebih daripada 10 tahun beliau dimulazamahi oleh Abu Ishaq. Dan setelah meninggal Abu Thayyib ini, maka beliau pun menempati posisinya. Dan Abu Ishaq ini dibangunkan oleh khalifah sebuah madrasah. Nah, madrasah inilah yang dimakan sebagian madrasah An-Nizamiyah. Dan Abu Ishaq Asy-Syirazi termasuk di antara ulama yang low profile. Beliau itu nggak sungkan. Kapan saja ditanya oleh orang, baik dia di jalan katanya, baik dia di mana saja, maka beliau akan menjawab ketika itu. Bahkan dikisahkan di antaranya katanya. Beliau ini nggak kalau dibawakan kertas fatwa, minta fatwa, beliau tidak akan meninggalkan orang yang minta fatwa tersebut sampai kemudian memberikan jawabannya. Sampai pun katanya itu walaupun tidak di rumahnya, artinya di mana saja. Kalau ada orang bertanya, minta fatwa, beliau tuliskan di mana saja. Bahkan sampai ada yang menceritakan, di antaranya Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Baqi Al-Ansari katanya. Beliau pernah menceritakan, suatu saat saya pernah bawa fatwa kepada beliau. Nah, ketika itu beliau sedang berjalan, maka aku memberikan salam kepadanya. Setelah itu, beliau menuju salah satu kios tukang roti katanya. Maka beliau pun mengambil kolamnya, ya penanya dan juga tintanya. Lalu ketika itu beliau langsung menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Ini sangat luar biasa. Kalau saya ingat kisahnya ini di antara apa yang saya dengar dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Bapaknya kan namanya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Anaknya namanya Muhammad yang sekarang menjadi Udhu Hay'ah Kibar Ulama. Beliau bercerita, dulu saya kecil katanya, bapak saya itu kalau keluar dari Masjid Nabawi, itu padahal cuaca dalam kondisi panas, luar biasa. Ada orang datang bertanya, beliau ladeni katanya. Padahal saya tahu, beliau ini sudah dari pagi sampai siang itu di Masjid Nabawi. Enggak lepas-lepas, bahkan pulang sebentar, kemudian beliau balik lagi ngajar di Masjid Nabawi sampai malam katanya. Beliau pernah di stop orang di jalan, padahal mau naik mobil katanya. Mau tanya, beliau pun diladeni jawab. Padahal ketika itu saya sebagai anaknya masih kecil itu, waduh, ngapain bapak ini katanya, meladeni orang. Seharusnya, tapi beliau tetap meladeninya, menjawab pertanyaannya. Padahal dalam kondisi seperti itu. Bahkan suatu saat katanya beliau menceritakan tentang bapaknya. Beliau letih dan sebagainya. Ada orang datang ingin belajar kepada beliau. Maaf, saya ingin matikan dulu sebentar. Tayyib, kita tadi berakhir tentang keutamaan Imam Asy-Syirazi ini. Beliau ini termasuk di antara orang yang sangat-sangat disegani, bahkan termasuk di antara ulama. Menurut Al-Utsmani dalam tabaqat fuqahanya mengatakan bahwasanya beliau termasuk mustajabud da'wah. Orang yang diijabah doanya. Ini sangat luar biasa. Dan tadi mungkin beberapa dalam ketika mic-nya mati tadi saya mengisahkan atau mengkaitkan kisah tentang Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, bapaknya Syekh Muhammad yang termasuk di antara salah satu hay'ah kibar ulama sekarang, Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, yang termasuk di antara, kalau saya di antara guru saya malu mengatakan. Sekalipun mengikuti kajian beliau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau setiap bulan datang kadang, beliau biasanya ngajar Umdatul Ahkam, begitu juga dalam madhab
madhab Hambali, merupakan ulama yang sangat luar biasa. Nah, beliau memiliki bapak. Itu mirip mungkin saya kisahkan seperti seperti Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Kenapa demikian? Jadi beliau ini dulu cerita ketika dia masih kecil, katanya kan ngikutin bapaknya. Jadi bapaknya mengajar di Haram Masjid Nabawi itu, kajian dia karena masih kecil, masih anak-anak, itu sampai ketiduran di majelisnya. Suatu saat di bulan Ramadan katanya, tengah trik sangat luar biasa. Di sini kan bulan Ramadan panasnya luar biasa. Sekarang juga ini Masya Allah panasnya luar biasa. Ayahnya keluar, ingin istirahat. Karena dari pagi biasanya sejak sebelum subuh sampai kemudian siang, kemudian sampai malam bahkan ayahnya itu aktivitasnya mengajar di Masjid Nabawi. Suatu saat mau keluar, siang pulang sebentar sama anak. Dicegat orang katanya. Cegat orang pingin nanya. Padahal ketika itu bapak saya itu di bawah terik matahari sangat luar biasa katanya. Tapi dilayani oleh bapaknya. Padahal menurut saya tanya pada Pak, ngapain melayani orang ketika itu katanya. Padahal kan bisa nanti di belakang kan orang ini nggak ngerti katanya. Kalau mungkin kita ini orang nggak tahu adab ya, udah tahu syekh ini mau pulang, panas lagi, berdiri lama, dengerin dia ngomong, bertanya seterusnya. Nah ini diantara bentuk di antara bentuk kesabaran ulama untuk dan kezuhudan mereka dan kesediaan mereka dalam menghadapi masyarakat ketika itu. Nah ini yang dilakukan oleh Abu Ishaq. Kalau orang bertemu sekalipun itu di jalan, orang membawa fatwa, maka beliau pun tidak segan-segan untuk berhenti, kemudian menuliskan jawaban di mana saja itu. Sampai kemudian orang tersebut pulang membawa jawaban. Ini Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Ulama yang sangat luar biasa. Dan beliau wafat di tahun 476 Hijriah. Konon katanya beliau dimimpikan. Itu menggunakan pakaian yang sangat-sangat indah. Lalu ditanya, apa maksudnya adalah izzul ilmi, keagungan ilmu. Jadi terlepas apakah mimpi ini benar atau tidaknya, setidaknya ilmu ini mudah-mudahan menjadi hujah bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Bukan menjadi hujah alaina. Bukan menjadi musuh kita. Bukan orang yang menuntut kita nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita wafat membawa ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi saksi kita. Bukan menjadi pendakwah kita. Lalu yang kedua yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini adalah berkaitan tentang al-luma' ini. Luma' ini dalam bahasa ini kan merupakan jamak daripada lum'ah. Lum'ah ini kalau kita cari fi'ilnya diambil dari kata lama'a yalma'u, lama'anan. Jadi menyilaukanlah. Kalau misalkan kita lihat besi, itu kalau kena matahari itu kan biasanya menyilaukan. Lum'ah jamak daripada lum'ah memiliki beberapa arti dalam bahasa. Di antaranya mungkin yang berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah buq'ah minas sama. Misalkan tubuh kita ini anggaplah putih semua, tapi ada titik yang warnanya hitam, misalkan seperti sebesar uang logam, buq'ah itu sebesar itu. Nah itu dikatakan sebagai lum'ah.
Bahkan dalam fikih, lum'ah ini diartikan sebagai tempat yang nggak kena air wudhu. Dalam fikih, lum'ah ini diartikan adalah tempat yang tidak terkena air wudhu. Inilah yang namanya lum'ah. Karena apa? Karena lum'ah ini secara bahasa di antara makna lain adalah kullu launin khalafa launa asy-syai'i al-mawjudi fihi. Jadi yang namanya lum'ah ini adalah semua warna. Setiap warna yang menyelisihi warna yang ada di tempat itu. Ini misalkan, kalau kita memiliki kain putih, kemudian ada titik hitam, itu bisa dikatakan sebagai lum'ah. Karena apa? Dia adalah warna yang menyelisihi warna yang ada di tempat itu, yaitu kain itu. Nah, seolah-olah orang yang wudhu, kemudian ada bagian yang tidak kena air wudhu itu, dinamakan sebagai lum'ah. Kenapa? Karena warnanya tentunya akan berbeda, menyelisihi dengan warna-warna lain yang terkena air wudhu. Maka Nabi SAW mengancam, wailun lil a'qabi minan nar. Orang yang nggak kena itu, betis kakinya itu, kalau seandainya nggak kena air wudhu, itu terancam neraka. Wailun lil a'qabi minan nar. Makanya lum'ah ini diantaranya digunakan juga oleh Ibnu Qudamah, misalkan lum'atul i'tiqad. Nah, ini berkaitan tentang lum'ah. Lum'ah yang jamaknya adalah luma'. Al-luma' fi usulil fiqh. Apa sih maksud beliau daripada menggunakan kata al-luma' fi usulil fiqh? Apakah maksudnya adalah majmu'ah minal masail? Misalkan kumpulan sebagai masail usul fiqh daripada yang lainnya. Jadi seolah-olah kumpulan masail usul fikih ini daripada masail yang lainnya sudah seolah seperti lum'ah. Artinya warna yang berbeda daripada yang lain. Iya. Lalu hal yang mungkin antum perlu ketahui tentang kitab Al-Luma' ini, yaitu motif kenapa beliau menulis kitab ini. Kenapa sih Imam Asy-Syirazi menulis kitab ini? Beliau menceritakan madhab fi usulil fiqh, katanya. Beliau mengatakan bahwasanya motif saya kenapa saya menulis kitab Al-Luma' ini, mukhtasar sebenarnya beliau namakan kitab ini. Entah kenapa dikatakan Al-Luma'. Mukhtasar. Jadi ringkasan. Qalla lafzuhu wa katsura ma'nah, katanya. Sedikit lafaznya tapi maknanya luas. Hal ini, motif beliau menulis kitab Mukhtasar ini adalah karena sebagian ikhwan, ba'du ikhwani. Maksudnya ikhwan di sini mungkin adalah para murid beliau. Biasanya para ulama itu sangat-sangat tawadhu. Beliau mengatakan murid-muridnya itu ikhwani. Bukan mengatakan itu adalah talamidati, misalkan talamidi, enggak. Padahal ini mungkin maksudnya adalah murid-murid beliau untuk menuliskan sebuah mukhtasar yang mudah dan gampang untuk dicerna dan mencakup seluruh permasalahan usul ini. Maka beliau menjawab permintaan tersebut dengan menulis sebuah kitab mukhtasar. Nah, mukhtasar di zaman dahulu, kalau kita lihat di abad ke-5 ini, baik mukhtasarnya Ibnu Rushd misalkan, Ibnu Rushd memiliki mukhtasar dari abad ke-6 lah. Ibnu Rushd itu wafat di ini kan di zaman dahulu
Yang ma'ruf itu diantaranya adalah kitab Abu Ishaq Ash-Shirazi, Mukhtasar. Padahal kalau kita lihat secara secara baik, atau kita melihat bahwasanya kitab ini bukanlah mukhtasar dalam artian mukhtasar misalkan kitab seperti Al-Baydawi atau misalkan At-Tahrir punya Ibnul Humam. Enggak. Tapi mukhtasar yang mencakup khilaf dengan bahasa yang sangat-sangat mudah. Padahal ini merupakan ulama yang sangat luar biasa di zaman itu. Kemudian didukung, disokong dengan menyebutkan dalil dan bantahan kepada pendapat yang mukhalif, yang berbeda. Nah ini merupakan ciri daripada mukhtasarnya Imam Abu Ishaq ini. Oleh karenanya beliau mengatakan mukhtasarnya ini bukan semata-mata mukhtasar atau ringkasan daripada kitab At-Tabsirah ini. Bahkan beliau mengatakan enggak, kitab ini liyakuna dzalika mudhafan ila ma 'amiltu min at-tafsirah fil khilaf. Jadi kitab At-Tabsirah ini adalah kitab khusus atau dikhususkan beliau untuk menjelaskan kitab. Kenapa? Kalau antum baca, mungkin yang paling bagus adalah tahqiqannya Syekh Muhammad Hasan Hitu. Kitab At-Tabsirah beliau memiliki tahqiqan itu. Bagus kalau misalkan antum bisa memilikinya. Jadi dari awal sampai akhir Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi menjelaskan masail-masail yang diperselisihkan oleh usuliyun dengan panjang lebar. Istidlalatnya itu semuanya disebutkan, kemudian bantahannya, kemudian ikhtiar. Artinya pilihan beliau, tarjih beliau. Begitu juga apa yang beliau lakukan dalam kitab ini. Beliau melakukan hal yang sama. Beliau menyebutkan khilaf, kemudian dalil, kemudian juga beliau membantah pendapat yang mukhalif dengan yang beliau pilih. Tapi kitab ini ternyata juga tidak disebutkan dalam kitab sebelumnya tadi, yaitu At-Tabsirah. Lalu beliau pun menjelaskan apa sih manhaj yang beliau lakoni atau beliau lalui di kitab ini. Beliau mengatakan saya menyebutkan khilaf wa asyartu fi, maksudnya disebutkan dalam kitab Al-Lumah ini, mukhtasar ini, zikrul khilaf. Di antaranya menyebutkan khilaf. Menyebutkan dalil, wa ma la budda minhu min ad-dalil. Bahkan beliau mengatakan barangkali juga ini tidak disebutkan dalam kitab At-Tabsirah. Farubbama waqa'a dzalika ila man laysa 'indahu ma 'amiltu min al-khilaf. Ini kata beliau. Lalu setelah itu, sebelum beliau menjelaskan tentang pokok daripada ilmu usul fiqh ini, beliau mendahulukan bicaraan tentang masalah ilmu dan dhon ini. Kenapa? Karena masalah ilmu dan dhon ini erat kaitannya dengan fikih. Karena kalau fikih ini pasti antum akan melakukan segala sesuatu itu nggak lepas dari dua kondisi, ilm atau dhon. Oleh karenanya sudah sepantasnya tentang apa sih itu dhon. Dan hanya telah kita lewati pembahasan. Kemudian setelah itu, nah ilmu dan dhon ini agar antum bisa sampai ke sana tentu harus ada langkahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetahui nazar dan dalil. Jadi ilmu dan dhon ini, maka antum mesti mengetahui nazar dan dalil. Maka beliau pun menjelaskan apa itu nazar dan setelah, karena dengan mengetahui nazar dalil inilah antum bisa mengetahui masalahnya adalah ilm, artinya bisa membawa antum kepada keyakinan dan ini membawa kepada. Lalu setelah menjelaskan semua itu, Imam Ash-Shirazi lalu menjelaskan tentang
masalah fikih dan usul fikih, baik secara bahasa, baik secara istilah. Setelah itu baru kemudian beliau menjelaskan. Jadi pertama yang dibahas oleh beliau adalah kitab dan as-sunnah. Karena ini adalah asal segala pembahasan. Nah, karena kitab dan sunnah ini tentunya dipahami dengan bahasa Arab, dilalahnya mengalami yang kondisi tertentu, maka sudah sepantasnya beliau memulainya dengan menjelaskan tentang dilalat lugawiyah. Maka beliau ketika itu menjelaskan tentang masalah aqsamul kalam. Karena Quran dan Sunnah ini kan berbahasa Arab. Nggak mungkin antum bisa memahami keduanya kecuali dengan memahami bahasa Arab ini. Dilalatnya seperti apa. Maka beliau mulai dengan kalam ini. Setelah itu beliau membicarakan tentang apa yang berbagai permasalahan. Mulai misalkan tentang haqiqah dan majaz, amr dan nahi, umum dan khusus, mujmal dan mubayyan, nasikh wal mansukh. Menjelaskan nasikh dan mansukh setelah menjelaskan Quran dan Sunnah. Karena Quran Sunnah ini kan dilalahnya tadi. Jadi dia menunjukkan umum, khusus, ini haqiqah atau majaz dan seterusnya. Dan yang hanya bisa dinasakh dan dimansukh itu adalah Quran dan Sunnah. Adapun ijma' nggak mungkin karena ketika itu sudah tidak ada lagi dalil. Maksudnya nggak turun wahyu lagi. Sehingga dan datangnya ijma' itu setelah Quran dan Sunnah. Dalam artian istimdad, sandaran daripada ijma' ini adalah Quran dan Sunnah. Makanya nasikh dan mansukh ini tidak menghinggapi al-ijma'. Maka sudah sepantasnya beliau mengakhirkan, menomortigakan pembicaraan ijma' ini setelah Quran dan Sunnah. Kemudian setelah menjelaskan dilalat keduanya, lalu beliau menjelaskan tentang nasikh dan mansukh. Kemudian juga setelah itu beliau menjelaskan tentang af'al Rasulullah SAW dan iqrarnya, kemudian berbicara tentang akhbar. Bagaimana cara menetapkannya dan seterusnya. Di kitab beliau menjelaskan tentang sifatul mufti dan mustafti. Ini secara umum berkaitan tentang kitab al-lumah ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan atau mulai masuk pada kitab al-lumah ini. Ini sebagai muqaddimah tentang kitab al-lumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik berkaitan tentang yang benar katanya mukhtasar, tapi bukan mukhtasar seperti corak ulama-ulama yang datang setelahnya, yaitu coraknya seperti Baydawi, coraknya seperti Ibnu Hajib, coraknya seperti As-Subki atau Zakaria Al-Ansari atau Ibnul Humam, dan seterusnya. Nah itu. Jadi mukhtasar tapi jelas, kemudian padat, dan bukan tidak menyulitkan. Dan itu adalah corak mukhtasar memang di zaman dahulu. Coba antum baca misalkan Al-Muntakhab atau Al-Ma'alim punyanya Ar-Razi. Itu mukhtasar dari kitab Al-Mahsul, tapi semuanya dalam bahasa yang mudah. Begitu juga At-Tahsil. Begitu juga Sirajuddin punya itu, At-Tahsil itu punya Sirajuddin Al-Armawi. Kalau Al-Hasil punyanya Tajuddin Al-Armawi. Itu semuanya adalah mukhtasar daripada Al-Mahsul, tapi kitab tersebut sangat-sangat mudah untuk bisa dipahami. Begitu juga misalkan Al-Amidi punya juga mukhtasar daripada kitab Al-Ihkam ini, Muntahassul, beliau. Itu juga sangat-sangat mudah. Dan bahkan kitab Al-Ihkam sendiri, kitab yang sangat disuguhkan oleh Al-Amidi dengan bahasa yang mudah. Jadi sekalipun mengandung berbagai macam metode mantik, tapi semuanya mampu dibahasakan dengan uslub yang sangat-sangat mudah. Ini kan perlu. Begitu juga Ghazali. Sangat luar biasa.
Mukhtasar, bahkan antum kalau baca mukhtasar dahulu, misalkan Imam Haramain punya Al-Mulakhas, At-Talkhis, maaf. Itu adalah talkhis daripada kitab At-Taqrib wal Irsyad punya Imam Al-Baqillani. Sangat-sangat luar biasa. Al-Manqul itu juga bisa dikatakan mukhtasar daripada kitab Al-Burhan, kata para ulama. Nah, itu corak kitab dahulu. Jadi corak-corak ulama, misalnya kitab ulama abad ke-6, abad ke-5, itu semuanya cenderung, yaitu uslubnya adalah uslub bayan. Mereka tidak ingin menggunakan uslub ta'kidi seperti ulama-ulama di abad ke-8 lah. Dan seterusnya. Itu mereka lebih suka dengan teka-teki ulama setelahnya. Tapi kalau ulama sebelumnya, mereka benar-benar menjelaskan sebuah permasalahan dengan gamblang, jelas. Makanya cenderung kitab-kitab ulama sebelumnya itu mudah untuk dipahami. Meski demikian, tidak lepas daripada unsur adabi, sastra. Enak itu baca. Jadi seolah-olah kalau kita membaca Al-Mustasfa misalkan, atau misalkan Al-Burhan, itu seolah-olah membaca kitab kitab sastra. Sangat indah susun kata-katanya. Nah. Jadi kitab Abu Ishaq ini juga demikian. Baik itu Syarah Luma, baik itu juga Tafsirah. Jadi kalau seseorang sudah memiliki cukup misalkan bekal dalam usul fikih dan memiliki pembendaharaan yang cukup tentang istilah-istilahnya, kemudian bahasa, insya Allah. Dan juga perlu sebelumnya itu belajar usul fikih lewat guru, karena usul fikih termasuk ilmu alat. Ilmu alat itu nggak bisa dipelajari secara otodidak, agak sulit. Dan kadang mungkin bahkan lama sekali bisa dipahami satu ungkapan, karena usuliyun itu dakik dalam mengungkapkan sebuah permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin pembukaan pada malam hari ini. Insyaallah karena sudah lewat, nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.